Jazakumullah. Baik, kita buka dengan doa. Doa dimulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah pada Bapak Mubalik yang telah memberi doa. Tiba saatnya kita masuk ke acara inti yang sepenuhnya akan dipimpin oleh Bapak Mubalik. Waktu yang gede, udah tau speaker kecil. Speaker cuma segini doang. Hah? Saya cuma ini dong tuh di atas kamera, bolongan-bolongan kecil. Tadi doa nggak ada sih. Kan ini kalau ditampilin tuh yang ngomong, kalau Bapak ngomong, ntar jadi diganti muka Bapak ini. Tampilan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dimut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Semata-mata limpahan karunia dan nikmatnya pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin mingguan kita, yaitu Taklimul Quran online, yang pada kesempatan ini masih berlangsung full online. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan dari acara yang kita laksanakan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan coba membahas satu tema yang cukup menarik dan mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit hidup kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Ahmadi maupun sebagai seorang individu. Supaya apa? Supaya kita bisa terus belajar, terus berproses, dan terus merubah diri ke arah yang lebih baik lagi. Di bahasan kali ini temanya adalah kiat sukses, belajar dari kesalahan. Insya Allah nanti kita akan buka dulu dengan tilawat Quran seperti biasa yang akan dipimpin oleh Bapak Maulana nanti. Bapak Maulana langsung baca di layarnya aja ya, nggak usah lihat Al-Quran. Ini saya share screen dulu ya. Sebentar. Ya. Sudah kelihatan ya Bapak semua? Iya. Silakan Pak Maulana. Suaranya Pak Maulana belum di ini. Suaranya belum keluar itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum Lam yarau kam ahlakna
ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum warsalna samaa'a alaihim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم waja'alnal anhara tajri min tahtihim fa'ahlaknahum bidhunubihim فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Jazakumullah pada Maulana. Baik, setelah ini kita akan membahas tajwidnya dulu. Alam yaraukam ahlakna. Di sepanjang alam yaraukam tidak ada hukum tajwid ya. Ahlakna na ya mad tabi'i. 2 harokat. Mingko ya, itu namanya ikhfa ya, samar ya, ada dengungnya. Mingkob ya, huruf ikhfa ada 15 ya. Salah satunya adalah kof ya. Kob, nah ini mantul ya, kolkolah sugro ya, artinya kolkolah kecil ya, karena dia berada di tengah-tengah kalimat. Kalau kubro ya, besar, berada di akhir ya. Kayak misalnya tabat yada abilah wa tab. Nah, itu kol-kolah kubro ya. Kalau di tengah-tengah nih sugro ya. Mantulnya tidak terlalu medok ya. Qablihim gitu. Min qablihim. Nah, mim mati ketemu mim namanya adalah idgham mimi ya. Mim ketemu mimi ya. Atau idgham mutamasilain ya. Mingko ikhfa ya, sama tadi. Kornim nim. Nah, ini namanya idgham. Idgham artinya melebur ya. Nin melebur ke mim. Jadi nim idgham bi gunah ya. Idgham dengan gunah, dengan dengung ya. Kornim ya, ada dengungnya ya. Mim makan. Nah, ini kalau ini gunah. Nah, matobi hum fil ard ya. Alif lam komariah ya. Ma matobi lam numak kilakum.
Nah, ini idgham juga ya, yang di sini nih. Idgham, tapi dia tidak dengan dengung ya, bila ya. Kalau bila tidak dengan ya. Tidak dengan gunnah, numakil lakum gitu ya. Langsung ya. Langsung tidak ada apa namanya samar-samar di sini ya. Numakil lakum wa arsalnas sama ya, ini ada alif lam di sini. Alif lam syamsiah ya, karena apa? Karena ada tasjid ya. Sama, nah ini mat ya. Di sini lihat ya, benderanya ini agak panjang dia. Jadi dia mat wajib ya, hukumnya wajib, dan di depannya ada hamzah ya. Jadi panjangnya 6 harokat sama gitu ya. Alaihim, nah ketemu lagi mim mati ketemu mim, yaitu ya, idgham mimi ya. Mid, nah qalqalah ya, qalqalah sugro. Ro matobi ro, nah ini mat iwat ya, tanwin dengan alif di belakangnya ya. Jadi kalau dia berhenti, nah si tanwin ini jadi hilang satu, jadi midroro gitu ya, bukan midroron gitu. Nah, waja'alna al-anhar ya, ini alif lam qamariyah. Ha matobi. Taj kol-kolah ya. Ri matobi minta. Ya. Ta itu masuk huruf ikfa ya. Tahtihim fa'ahlakna na matobi humbi. Nah, kalau tadi mim mati ketemu mim nih. Mim mati ketemu mim namanya idgham mimi. Kalau mim mati ketemu ba namanya ikfa syafawi ya, ikfa syafawi. Artinya dia dengung ya, ya seperti itu. Bidunu bihim ya, nu matobi'i. Wa asya ikfa ya, shin sin. Nah, itu termasuk huruf ikfa ya. Na matobi'i mimba. Nah, ba ya, ba itu adalah huruf iklab ya. Cuma satu-satunya di dalam huruf hijaiyah yang hukumnya ketika tanwin atau nun ketemu salah satu huruf hijaiyah bunyinya jadi gitu ya. Itu namanya iklab ya. Mimba dihim kornan. Nah, ini nan alif termasuk huruf izhar ya. Huruf izhar. Jadi jelas ya. Tidak ada dengung-dengungan di situ. Kornan akhorin a mat badal ya. Jadi selain huruf-huruf ha dengan alif ya, semua matobi'i kecuali alif, mat badal, dan ha marbutoh itu namanya mat silah ya. Khorin mat arid li sukun ya. Baik, kita ke screen selanjutnya ya. Ini apa namanya? Sudah berubah belum nih Bapak-bapak? Sudah berubah ya ke arti ya? Belum, Pak. Oh, belum? Belum ya? Belum. Oh iya, sebentar. Nah, saya share lagi deh. Udah ya? Ya, Pak. Nah, jadi sekarang kita ke artinya dulu ya, baru kita akan coba telaah lebih mendalam. Wah, ini kegedean kayaknya nih ya. Dulu. Baik ya. Alam yaraukam ya, apakah mereka tidak melihat atau memperhatikan ahlakna ya, kami membinasakan ya, mingko belihim sebelum mereka ya, mingkornin ya,
apa namanya, generasi ya, banyak generasi. Makannahum fil ardi ya. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Ya. Terus apa namanya? Makannahum, kami telah meneguhkan mereka fil ard ya, di bumi. Malam numakilakum, belum pernah kami berikan kepadamu. Wa arsalna, dan kami kirimkan kepada mereka as-sama ya, awan, alaihim midror, yang mencurahkan hujan lebat. Wa ja'alna, dan kami jadikan anhar, sungai-sungai, tajri, yang mengalir min tahtihim, di bawahnya. Fahlakna, lalu kami binasakan mereka bizunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Wa ansya'na, dan kami bangkitkan mim ba'dihim, sesudah mereka, kornan akhirin ya, suatu generasi lain ya. Jadi di sini ayat ini menerangkan tentang timbul tenggelamnya generasi demi generasi. Ya. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang Ta'limul Quran yang berbahagia. Kita pada malam hari ini akan membahas satu topik terkait dengan kiat sukses ya. Salah satu kiat sukses itu adalah belajar dari kesalahan. Ya. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Untuk apa? Ya supaya kita bisa belajar. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin ini memberikan satu video ya. Satu video yang mungkin ini bisa menjadi gambaran. Bentar. Baik. Saya share screen dulu. Jadi video ini nggak ada suaranya ya. Nah, kelihatan ya Bapak-Bapak, Ibu-ibu ya? Nah, dia nyelamatin domba ya. Nyelamatin domba, udah diselamatin malah masuk lagi. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan gambaran ya bahwa sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Seorang mukmin tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita seyogianya ya kalau sudah pasti kita akan masuk ke dalam satu lubang yang bernama kesalahan, yang bernama kekeliruan, yang bernama kekhilafan. Itu pasti ya. Sejak kita bayi itu pun sudah terjadi. Bagaimana seorang anak bisa berjalan ya tentu dengan dilalui jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, terus-terusan seperti itu. Dengan begitu lama-kelamaan anak tersebut akan mampu untuk berjalan dengan sendiri. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ada kalanya kita jatuh ke dalam satu lubang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk bahwa ketika kamu masuk ke dalam satu lubang, ya, maka untuk yang kali keduanya jangan sampai, gitu ya. Jangan sampai seperti domba yang tadi ya, sudah susah-susah dikeluarin ya dari
satu celah ya dari got gitu. Dan dia betapa senangnya gitu. Lompat-lompat ya, merasakan kebebasan setelah dia terperangkap di dalam satu got. Ketika dia lompat-lompat masuk lagi gitu ya. Nah, ini jadi gambaran ya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti itu ya. Jangan sampai kita terus-menerus terperangkap di dalam situasi yang sama. Kita harus bisa keluar ya dari situasi-situasi tersebut. Baik, ada kaitannya dengan surah yang kita baca tadi, yaitu apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Kami telah meneguhkan mereka di bumi, yang keteguhan itu belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami kirimkan mereka awan yang mencurahkan hujan lebat, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, lalu kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Ya Allah Ta'ala senantiasa ya, sejak dahulu, ya, sejak zaman bihari sampai sekarang, itu senantiasa timbul tenggelam generasi demi generasi. Allah Ta'ala meneguhkan mereka, memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan, sarana prasarana, semata-mata supaya kaum ini bisa berjalan beriringan ya antara kemajuan dunia dengan kemajuan akhirat, kemajuan samawi ukhrawi. Tapi nyatanya apa? Nyatanya kemajuan itu tidak diiringi. Bahkan diiringi dengan kemunduran rohani. Sehingga apa? Ahlakna, ya. Kami membinasakan. Kami menghancurkan. Menghancurkannya enggak langsung dengan azab, ya. Kadang-kadang dengan apa yang mereka perbuat sendiri. Yang menyebabkan masalah timbul. Ya, sehingga apa? Sehingga ya lama-kelamaan kaum tersebut, generasi tersebut hancur, digantikan oleh generasi-generasi yang lain. Jadi salah itu biasa pada dasarnya. Ya. Karena apa? Karena kulikol insana doifa. Ya. Setiap manusia itu diciptakan ya doif, ya, lemah. Setiap kita diciptakan dengan potensi salah. Tapi yang membedakan seorang mukmin dengan yang tidak adalah dia tidak akan masuk ke lubang yang sama. Dia tidak akan mau terperangkap di dalam situasi yang sama. Dia harus keluar, mencari jalan keluar dengan ikhtiar, tawakal, dan doa. Itu yang namanya seorang mukmin. Jadi dalam memahami apa itu kesalahan, dalam memahami apa itu kekurangan, kelemahan kita, maka sudah sepatutnya kita harus sebagai seorang mukmin bisa keluar dari situasi-situasi seperti itu. Hadirin hadirat sidang taklim Al-Quran yang berbahagia. Kemarin kita baru saja merayakan satu kemenangan yang luar biasa, satu Indonesia, ya. Bayangkan satu Indonesia larut di dalam euforia, larut dalam satu semangat, ya. Semangatnya ini menjelang hari kemerdekaan, maka terbentuklah satu emosi yang tidak tertahan. Ketika ya atlet badminton kita ya di ganda putri mampu untuk menyabet emas di dalam Olimpiade 2020. Itu satu hadiah yang luar biasa sekali. Tapi di balik semua itu ada satu proses yang mungkin tidak banyak orang tahu.
sampai mereka bisa mengharumkan nama bangsa, bisa memberikan hadiah yang luar biasa di tengah-tengah kita semua ya, bangsa ini sedang menghadapi musibah besar. Yang mungkin tak banyak orang tahu adalah perjuangan seorang Apriani Rahayu. Saya ingin sedikit cerita nih ya. Mungkin Bapak, Ibu-ibu sudah membaca ya di berbagai macam media online. Bahwa ia benar-benar bisa sampai seperti itu, ya belajar dari kesalahan. Belajar dari apa ya? Belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Jadi Apriani Rahayu sudah suka dengan badminton sejak kelas 2 SD. Di sebuah desa yang terpencil ya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Nah, dia mulai bermain badminton dengan hanya raket kayu ya. Kita waktu masih kecil pasti ngalamin ya. Karena susah untuk beli raket ya, terpaksa ya. Ada papan ya, itu pun bentuknya kotak gitu aja ya, kotak gini nih. Ya. Yang penting ada gagang buat megang. Bunyinya tuh khas sekali ya. Tak tok tak tok. Dia memulai semuanya dengan cara seperti itu, dengan cara yang sangat sederhana. Tidak tega melihat anaknya berlatih seperti itu, sang ayah yang bukan berasal dari keluarga yang mampu, akhirnya berusaha untuk membelikan raket. Mulai berlatih dan kelas 5 SD peluang pertamanya untuk bisa ke Jakarta. Bayangkan dari Konawe, Jakarta gitu. Tapi apa? Di pertandingan final dia gagal. Dia gagal, ya kecewa pasti. Tapi dia bertekad di dalam hatinya bahwa tahun depan saya harus bisa. Kalau tidak bisa, tahun depannya lagi. Dari situlah ya, dia mulai pindah ke kabupaten, ke ibu kota kabupaten ya, berlatih sampai ke Jakarta, sampai ikut ini, sampai ikut itu. Prosesnya panjang sekali, banyak sekali titik-titik di mana dia gagal. Tapi apa? Tapi dia berusaha untuk meyakinkan diri bahwa semuanya pasti bisa dia lampaui. Hingga ya kita menyaksikan kemarin gitu, itu luar biasa sekali. Di usia yang masih sangat belia, 23 tahun, sudah bisa menjadi sebab berkibarnya sangsaka merah putih, berlantunnya Indonesia Raya di satu podium yang sangat negara-negara idamkan. Tidak ada yang tidak menangis pada saat itu. Gelorak kecintaan terhadap bangsa tiap orang rasakan. Jadi kemenangan itu benar-benar berproses ya, dari sesuatu yang memang sangat-sangat tiada. Perjuangannya begitu luar biasa, silih berganti. Nah, itulah sebenarnya spirit yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini saya bacakan ya. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Auzubillah min dzalik. Itulah ya.
Itulah gambaran dari spirit yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa tiap hari kita harus berproses. Tiap hari kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Baik dari sisi duniawi maupun dari sisi rohani. Saya ingat ya, dulu ya saya termasuk siswa yang suka eksak ya. Saya suka matematika, saya suka IPA ya. IPS rada-rada nggak suka ya. Entah kenapa ya, saya nggak suka hafalan gitu ya, nggak suka teori-teori. Itu waktu SD SMP lah ya. Tapi di SMA ya mulai suka lah. Jadi memang sejak awal tuh fokus di eksak gitu ya, matematika ya, dan IPA. Nah, ketika mungkin kelas 2 SMP ya, atau kelas 1 SMP ya, di situ ada kompetisi ya, kompetisi fisika. Kalau nggak salah kecamatan ya, sekecamatan. Waktu itu saya sekolah di SMP 125 ya, di Tanjati itu masuk lupa lagi ya, masuk kecamatan apa. Nah, itu saya berusaha sekali ya, berusaha dengan sekuat tenaga supaya bisa menjadi wakil kecamatan untuk bertanding di Kota Madia ya, di Kota Madia Jakarta Barat. Masuk 10 besar tapi tidak masuk ke ini ya, karena yang diambil kalau salah juara 1 2 3 gitu ya. Dari situ saya bertekad bahwa saya harus bisa. Ya. Saya makin cinta dengan fisika gitu ya, makin cinta dengan matematika. Belajar terus ya, mau gurunya bagus, mau gurunya kurang maksimal dalam mengajar, saya harus bisa. Ya akhirnya ketika SMA, impian itu bisa terwujud. Ya, kalau nggak salah pas kelas 3 itu ya. Kelas 3, waktu itu saya mewakili sekolah untuk ikut di dalam kompetisi fisika Kota Madia ya, Jakarta Barat. Itu waktu itu tempatnya di SMA 112. Ya apa namanya ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kerja keras kita, upaya besar kita pasti akan membuahkan hasil di suatu saat nanti. Tapi itu ya keyakinan. Hingga akhirnya saya satu kebanggaan ketika upacara ya, dilihat oleh ratusan wajah datang membawa piala yang begitu besar gitu ya ke depan podium dan mempersembahkannya kepada kepala sekolah. Itu satu kebanggaan yang luar biasa. Itu baru juara 2 gitu ya, di mana juara 1-nya. Nah, ada satu momen yang saya sangat terpukul. Waktu itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, ketika itu ujian akhir semester. Jadi guru matematika di kelas kami itu menjanjikan hadiah bagi siswa yang mendapatkan nilai kalau nggak salah 8 atau 9. Hadiahnya apa? Mungkin untuk ukuran kita sekarang ya, Nokia 3310 itu waduh, bukan apa-apa. Tapi ketika itu adalah impian ya setiap siswa, karena masih sangat jarang yang punya handphone. Saya berusaha belajar siang malam ya, untuk bisa mendapatkan itu. Tapi nyatanya apa ya? Nyatanya ya memang fokus untuk belajar masih sangat minim. Metode belajar juga masih sangat tradisional sekali. Akhirnya ketika berhadapan dengan soal ujian,
blank gitu. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Ya akhirnya dapat nilai yang ya walaupun tidak remedial gitu ya, tapi kurang memuaskan. Dari situ saya berusaha untuk meyakinkan diri untuk mengeksplor kemampuan diri sendiri supaya bisa menjadi yang terbaik. Di situ mulai saya. Saya beli buku pakai uang jajan yang ditabung. Saya ngomong dengan kakak kelas, boleh nggak pinjam apa namanya ngasih bukunya. Jadi ketika saya belajar itu matematika ya, belajar matematika itu ada 3 buku referensi, terbitan Erlangga, ada terbitan ini, terbitan itu. Dikomparasi semua ini. Semua soal dicoba. Sebelum guru ngajarin, kita sudah belajar malam. Terus digali gitu ya. Sampai-sampai saya pernah cerita kepada Bapak Ibu-ibu semua, saya baru tidur itu jam 1 malam. Belajar dari jam 8, jam 1 malam baru tidur. Untuk apa ya? Untuk bagaimana bisa mewujudkan impian. Menjadi yang terbaik. Ya karena kita sebagai seorang Ahmadi adalah kuntum khaira ummati. The chosen people. Khaira ummah. Kita adalah umat yang terbaik. The best ummah. Baik dari segi kerohanian maupun duniawi. Itu kita harus wujudkan itu. Ya tentu tidak sekedar dengan doa, tapi dengan upaya yang sungguh-sungguh. Kerja keras. Akhirnya apa? Akhirnya belajar terus. Ya. Bahkan kalau saya ke sekolah itu udah kayak tas itu isi penuh buku. Terus saya tenteng lagi ya. Tenteng dalam satu kresek ya. Kresek dulu belum ada apa namanya tuh tas-tas yang daur ulang itu ya. Bawa kresek. Jadi ketika ada momen-momen kayak istirahat ya. Saya nggak pergi ke kantin, belajar. Ada momen-momen apa namanya daripada kita ngobrol nongkrong dan nggak jelas, belajar. Hingga akhirnya ujian nasional tiba. Itu teman-teman semua menakutkan ya. Zaman dulu tuh ujian nasional menakutkan sekali. Kenapa? Karena kalau gagal nggak lulus gitu. Sampai ada teman saya yang keluar ratusan ribu, jutaan gitu ya. Supaya apa? Dapat itu contekan ya, bocoran. Tapi pada saat itu saya demikian tenang. Ketika malam, biasanya saya tidur jam 1. Malam itu cuma tidur jam 9. Kenapa? Yang paling penting ketika ujian adalah bagaimana kita mempersiapkan mental. Itu yang paling penting. Ya, teori udah kita kuasain, tapi mentalnya kalah, ya blank nanti. Ini saya jam 9 udah tidur. Bangun seperti biasa, datang ke sekolah, ya orang-orang lagi sibuk nyiapin bocoran gitu ya. Ada yang ditulis di tangan, ada yang tulis di penghapusan, macam-macam. Saya belajar sedikit sambil dengerin itu. Saya pinjam teman kan ada apa namanya itu recording gitu ya, apa namanya kaset-kaset itu ya. Dengerin nazam gitu. Dengerin nazam atau dengerin tilawah gitu. Nah, akhirnya ujian matematika. Ya. Itu hari terakhir kalau nggak salah ya. Hari terakhir kan matematika. Saya lihat soalnya, ya, saya bismillah itu ya, mudah-mudahan soalnya gampang-gampang. Dan ternyata benar, soalnya nggak tahu ya kok mudah banget gitu. 30 menit sebelum bel berbunyi, saya sudah keluar. Ya. Pengawas bilang, kamu sudah yakin? Ya, saya yakin. Saya keluar dengan
perasaan yang sangat plong gitu ya, dengan perasaan yang oh ini ya, ini jerih payah saya selama 3 tahun. Jadi jangan sampai kita berpikirannya seperti sebagai seorang pelajar ya. Sebagai seorang pelajar kita berpikirannya usaha itu ketika mau deket-deket ujian. Itu yang salah. Karena apa? Mental yang kena nanti. Psikis. Jadi ketika kita continue belajar, itu ketika berhadapan dengan ujian, insya Allah. Dan hasilnya saya rasa tidak mengkhianati upaya yang sudah dilakukan. Cuma salah satu. Saya nggak tahu salah satunya di mana ya. Tapi itulah ya, bagaimana perjuangan kita belajar dari kesalahan, belajar dari kelemahan kita. Kita harus bangun, kita harus bangkit, kita harus bisa menciptakan itu. The best people. Karena apa ya? Kita ini sudah sebagai seorang Ahmadi, kita sudah ditakdirkan sebagai kuntum khairu ummah dari sisi kerohanian. Jalan-jalan menuju impian itu sudah dibuka dengan apa ya? Dengan doa, kirim surat uzur, pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala. Itu sudah disediakan gitu. Tinggal ya, sarana-sarana dimanfaatkan juga untuk menjadi the best di dalam sisi duniawi. Upaya yang keras ya. Jangan banyak main. Lupakan soal game, lupakan soal cinta, lupakan soal hal-hal yang tidak berguna gitu. Karena apa? Karena ini adalah masa-masa yang paling menentukan. Semuanya akan kita lakukan setelah itu nanti. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kalau kamu tidak bisa menanggung rasa sakit belajar, maka kamu harus bisa menanggung sakitnya kebodohan, sakitnya kegagalan. Kita hanya butuh berjuang di masa-masa seperti ini, di masa-masa kita menjadi seorang pelajar, di masa-masa kita menjadi seorang mahasiswa. Jadilah yang terbaik. Belajarlah dari kesalahan, karena setiap kita pasti salah. Pasti ada titik-titik di mana kita menemukan lubang jatuh terperosok ke dalamnya. Itu tidak masalah. Yang paling penting adalah kita harus bangkit. Ketika kita jatuh, kita harus berdiri kembali. Dan mengatakan kepada dunia, saya pasti bisa. Saya pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Lupakan soal kesenangan-kesenangan yang tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Itu teman-teman saya waktu SMA itu sampai ke rumah gitu ya. Karena saya orangnya sudah memutuskan ya bahwa walaupun saya nanti akan masuk jamiah, saya harus jadi yang terbaik di sekolah. Mereka datang ke rumah belajar gini. Saya nggak mau main, apalagi nginep gitu ya, apalagi diajak kerja bareng ya di rumah orang di mana. Kenapa? Belajarnya mah berapa menit ya, lagaunya lebih banyak. Bapak Amir kita ya, itu ayahanda beliau ya, Maulwi Abdul Wahid HA ya, sangat-sangat melarang anak-anaknya itu nginap di rumah teman. Nggak boleh. Kenapa? Karena lebih banyak mudorotnya ketimbang belajarnya. Makanya ya fokus di rumah, belajar di rumah. Belajar di rumah tuh lebih fokus.
ya silakan kalau misalnya bisa apa namanya, bisa kursus ya, bisa apa namanya, les, bimbel dan lain sebagainya untuk apa namanya, membantu ya, memaksimalkan proses pembelajaran, yaitu jauh lebih bagus. Tapi kalau dalam posisi seperti saya yang buku saja saya harus menabung gitu ya, uang jajan yang harusnya buat apa namanya, makan di kantin, saya bekal dari rumah ya, bekal dari rumah, bawa air dari rumah, uangnya beli bukunya pun bukan beli buku di toko buku gitu ya, karena mahal, ke Senen ya cari buku yang lebih murah. Benar-benar penuh perjuangan dan itu harus kita perjuangkan. Pendidikan ini penting. Bapak, ibu-ibu yang menjadi orang tua harus mensupport terus, mengawasi, mengawal anak-anak kita. Harus menjadi partner, harus menjadi sahabat. Supaya apa? Supaya jalan kesuksesan itu bisa mereka lihat. Lupakan soal kesenangan-kesenangan sesaat. Harus fokus. Berapa sih waktu yang harus kita jalani di dalam masa-masa pendidikan? Ya, cuma SD 6 tahun, SMP 3, ya SMA 3, 12, kuliah 4 tahun. Cuma 16 tahun. Sisanya apa? Sisanya adalah menikmati hasil dari apa yang telah kita perjuangkan. Terakhir, saya ingin apa namanya, menceritakan ya. Ini menceritakan apa yang terjadi pada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, pada tahun 1908 ya, Syahzada Muhammad Ibrahim Khan berjumpa dengan Hazrat Masih Maud dalam pembicaraan yang panjang lebar. Syahzada Muhammad Ibrahim mengatakan, daripada Tuan selalu menetap di Kadian, jika Tuan melakukan kunjungan tablik ke berbagai kota di Punjab dan di seluruh Hindustan, tentu akan sangat bermanfaat. Ini masukan untuk Hazrat Masih Maud, daripada Hazrat Masih Maud di Kadian, ya lebih baik kelilinglah gitu. Keliling tablik itu kayak jamaah tablik. Nah, tapi Hazrat Masih Maud belajar dari apa ya? Dari keadaan yang tidak selamanya baik gitu. Nah, beliau bersabda seperti ini ya. Cara yang Tuan katakan itu, saya juga telah menggunakan cara tablik demikian. Dan untuk tujuan itu saya telah pula melakukan perjalanan ke beberapa tempat. Namun dari pengalaman diketahui bahwa dengan cara demikian, tujuan yang sebenarnya tidak dapat dicapai. Selama berlangsung ceramah, sebagian orang bangkit dan berkata, 2 atau 3 caci makian pun mereka lontarkan. Dan mereka menimbulkan keributan serta kehebohan sehingga terjadi kerusuhan. Di Lahore ini sendiri pernah terjadi demikian. Padahal tempat itu merupakan tempat kita sendiri. Serta polisi dan sebagainya pun sudah dipersiapkan. Namun selama berlangsung ceramah, seseorang berdiri di tengah majelis dan dia maju ke depan lalu melontarkan caci makian. Maulwi Muhammad Khan Sahib almarhum yang merupakan sahabat saya yang sangat mukhlis dan penuh kecintaan menjadi emosi, namun saya melarangnya sebab berbuat seperti itu adalah bertentangan dengan akhlak saya. Ringkasnya, di Lahore, di Amritsar, di Delhi, Sialkot, dan sebagainya, saya telah menguji sepenuhnya bahwa cara demikian itu tidak kosong dari kekacauan. Di situ kemungkinan timbulnya hal-hal buruk jauh lebih besar. Di Amritsar kami dilempari batu dan sebuah batu mengenai putra saya. Sebagian rekan saya dipukuli dengan sepatu dan seorang mukmin itu tidak akan terjerumus 2 kali ke dalam satu lubang yang sama. Jadi bagaimana mungkin saya dapat menguji kembali cara yang telah saya uji itu? Nah, itu ya. Nah, Hazrat Masih Maud akhirnya membuat satu cara dakwah yang sangat-sangat kita rasakan dampaknya sampai saat ini.
Kemudian, ya, sebentar saya langsung ya. Kemudian kelemahan besar yang terdapat di dalamnya adalah selama terjadi pembicaraan secara lisan, pihak yang ingin menulis dapat menulis apa saja sesuka hati mereka dan mereka dapat membentuk pendapat mereka semau mereka sendiri sebab pena ada di tangan mereka. Kemudian ada sebagian orang yang hatinya bejat sekalipun kepada mereka diberikan penjelasan sampai 2 jam lamanya, namun dikarenakan di dalam ceramah-ceramah lisan itu manusia memperoleh kesempatan yang sangat sedikit untuk berpikir dan ceramah-ceramah lisan hanya seketika dan cepat sehingga pengaruhnya tidak lama. Oleh karena itu, dengan terpaksa jalan atau cara tersebut harus dihindari. Dalam rangkaian penulisan, saya telah menulis secara rinci sebanyak 70 atau 75 buah buku untuk memenuhi segala argumentasi. Dan masing-masing buku itu begitu lengkapnya, sehingga ada pencari kebenaran dan peneliti mau menelaahnya dengan cermat, maka tidak mungkin baginya tidak tersedia hazanah untuk mengambil keputusan antara yang hak dan yang batil. Itu ya. Yang dilakukan Hazrat Masih Maud adalah belajar dari apa yang sudah beliau lakukan atau uji. Yang faedahnya sangat-sangat sedikit dan lebih banyak kekacauannya. Akhirnya beliau membuat satu teknik dakwah baru, satu teknik tablik baru, yaitu apa? Menulis buku. Karena apa? Kita ngomong face to face ke orang 1 jam 2 jam, itu kesempatan dia untuk berpikir, merenung akan sangat sedikit. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian pasti akan langsung menolak. Tapi bagaimana ketika yang disampaikan adalah buku, selembaran, atau berbagai macam bentuk tulisan? Apa yang terjadi? Orang akan mendapatkan banyak waktu untuk membaca, lalu berpikir, merenungkan. Dan inilah yang terjadi. Inilah yang membuat tablik jemaat di masa-masa Hazrat Masih Maud itu berdampak sangat luas. Karena apa? Karena argumentasi yang sudah tidak teruji, sudah tidak perlu diuji lagi, ya. Dan argumentasi tersebut disebarkan di dalam banyak sekali buku. Hasilnya apa? Hasilnya banyak orang-orang yang meneliti, akhirnya menemukan kebenaran, datang ke kajian, memantapkan apa yang sudah mereka baca, ya akhirnya mereka bela. Seperti itu ya. Jangan pernah merasa nyaman dengan situasi yang sama. Yang sebenarnya hal itu tidak membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Kita harus bisa untuk tidak masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jadi seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali. Satu sedikit lagi ya, saya ingin bercerita sedikit lagi. Ini pengalaman yang saya rasa bisa dijadikan sebagai satu bahan ya, satu bahan renungan bagi khususnya ya bagi pelajar-pelajar jemaat ya, atau yang sedang merintis untuk menuju kesuksesan. Saya ketika tahun 2017, ketika sebelum SK turun, itu diberitahu oleh seseorang yang cukup dekat dengan pusat, bahwa saya akan ditugaskan di Jakarta. Wah, itu sangat shock sekali. Karena apa? Karena kita dari daerah gitu. Biasa megang cangkul ya, biasa megang parang gitu. Tiba-tiba harus ditugaskan di ibu kota. Ya. Walaupun saya lahir di ibu kota, tapi 4 tahun tugas di daerah ya, bertemu dengan orang-orang yang sangat sederhana dalam berpikir ya. Ini harus berada di ibu kota yang sangat kompleks ya, diisi dengan orang-orang yang pintar ya, baik itu di internal maupun di eksternal. Nah, ada satu kejadian yang saya sangat-sangat malu gitu. Saya sangat-sangat malu, saya sangat-sangat terpukul sekali. Ketika itu Pak Mukda memberikan satu tugas ya. Tugas khusus
menjadi narasumber di satu kegiatan eksternal. Saya nggak tahu bahwa acaranya bakal seperti itu. Acaranya bakal seperti ya yang tidak pernah saya bayangkan. Saya tampil kurang maksimal ya, karena tidak tahu ya apa yang harus diperbuat di situ, akhirnya penyelenggara menghubungi dari pihak jemaat lah ya. Intinya melaporkan bahwa kenapa sih kirim narasumber yang seperti ini yang tidak bisa merepresentasikan jemaat. Ya akhirnya ya itu jadi masalah serius. Walaupun tak banyak orang yang tahu gitu ya. Di situ saya sangat menyesal sekali. Saya telah berbuat salah besar. Memalukan nama jemaat. Akhirnya setelah kejadian itu ya, waktu itu saya sebenarnya diangkat sebagai pimpretnya Warta Ahmadiyah. Akhirnya karena kejadian itu posisi itu harus ditinggalkan. Mungkin sebagai bentuk hukuman. Saya cukup malu gitu. Kenapa saya merasa bodoh? Kenapa saya nggak berlaku seperti itu? Kenapa saya nggak tanya dulu? Kenapa nggak begini? Dalam posisi seperti itu ya pasti mental kita jatuh. Tapi saya tidak mau terus jatuh. Saya harus bangkit. Saya harus membenahi semuanya. Itu satu. Ya. Nah yang kedua, ada satu kejadian ini pas awal-awal tugas ya, karena demografi di Jakarta ini belum benar-benar saya ketahui. Diundang di dalam satu acara wilayah, disuruh presentasi mengenai dakwat ilallah, ya. Dan di situ ada beberapa anggota yang cukup kritis dan memang bekerja di bidangnya. Wah itu saya mulai dipreteli dari cara membawakan, model presentasi dan lain sebagainya. Saya bilang seperti ini. Tugas di Jakarta benar-benar luar biasa. Tantangan. Tapi itu lagi, saya harus meyakinkan diri bahwa ini adalah pelajaran. Kelemahan yang kita tampakkan saat itu adalah titik awal kita harus bangkit. Bangkit untuk belajar, bangkit untuk mengevaluasi diri supaya menjadi yang lebih baik. Dari situlah saya mulai belajar desain grafis, mulai belajar videografi, mulai belajar bagaimana cara presentasi yang baik, belajar cara komunikasi yang tepat dan efisien. Semua dipelajari. Bahkan sampai kepada titik ya, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Kita bisa sebenarnya, walaupun itu bukan bidang kita. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa kita bisa berubah. Bahwa kita punya keyakinan kita bisa menjadi yang lebih baik daripada orang lain. Kita harus berbeda. Itu saja keyakinan yang saya letakkan ya di dalam hati nurani saya. Akhirnya apa ya? Akhirnya semua bisa terjadi. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua, ya, khususnya para pelajar jemaat ya, yang masih siswa ataupun mahasiswa, kita harus menjadi the chosen people. Karena kita apa? Karena kita the best umat terbaik.
kita punya doa, kita punya pengorbanan harta, kita punya khalifah, kita punya semuanya. Tinggal manfaatkan sarana-sarana itu untuk menunjang ikhtiar kita menjadi seseorang yang lebih bermanfaat, menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih berbeda dari yang lain. Karena ini yang akan menolong kita di medan tempur selanjutnya. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memotivasi Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semua supaya apa? Supaya kita mempunyai visi yang sama. Mendapatkan kemajuan dari sisi kerohanian maupun dari sisi dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah pada Bapak Mubalik yang telah mengisi acara Al-Quran pada malam ini. Tadi telah jatuh ke lubang yang sama dengan jelasnya dan gamblangnya. Maka kita semua jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Untuk meraih keberkatan dari acara ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mubalik. Langsung ke tempat saya. Baik, kita akan tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu di tengah situasi yang seperti ini ya, senantiasa diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita bisa walaupun situasi tidak menentu seperti ini, kita harus menjadi pribadi yang senantiasa berubah dari hari ke hari. Baik, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Amin Allahumma amin. Amin. Dengan berakhirnya doa, berakhir pula acara pada malam ini. Yang lemah ini mohon maaf tidak ada masalah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pulang Bapak-bapak semua, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di stop recordingnya Pak ya. Oh iya.